Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsidi, mahasiswa semester 3 Pendidikan Geografi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang menjelaskan materi tentang geomorfologi regional Sulawesi. Yang pertama ada fisiografi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi dan sekitarnya termasuk dalam daerah yang kompleks akibat dari interaksi tiga lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Bentuk pulau yang seperti huruf K dapat menunjukkan adanya kompleksivitas geologi di Pulau Sulawesi. Berdasarkan kepada asosiasi batuan dan perkembangan tektonik fisiografi, Pulau Sulawesi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada busur vulkanik tersier Sulawesi lengan bagian barat. Kemudian busur vulkanik kuarter lengan bagian utara. Kemudian ada sabuk metamorfik Kapur Palagan Sulawesi bagian tengah. Kemudian ada sabuk oviolit dan asosiasi sedimen plagik berumur kapur pada Sulawesi bagian timur. Kemudian ada fragmen mikrokontinen berumur Paleozoik yang berasal dari benua Australia pada daerah Banda. Kemudian yang kedua, lengan utara Pulau Sulawesi. Pada lengan ini fisiografinya terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan aspek, yaitu seksi Minahara. Merupakan ujung timur dari lengan Sulawesi dengan arah timur laut barat daya yang bersambung pada dengan pegunungan Sangihe yang didirikan oleh aktivitas vulkanis pegunungan Soputan. Kemudian yang kedua, seksi Gorontalo merupakan bagian tengah dari lengan utara Sulawesi dengan arah timur ke bawah. Namun aktivitas vulkanik sudah padam yang lebar daratannya sekitar 35 sampai 110 km, tapi bagian baratnya menyempit 30 km antara Teluk Dondo di pantai utara dan Tihombo di pantai selatan. Kemudian jenjang Sulawesi Utara merupakan lengan utara Sulawesi yang arahnya dari utara ke selatan dan terdapat depresi lanjutan zona Limboto di Gorontalo yang sebagian besar ditutup oleh vulkan-vulkan muda, sedangkan antara lengan utara dan lengan timur dipisahkan oleh Teluk Tomini yang lebarnya 100 km di bagian timur dan sampai 200 km di bagian barat. Yang ketiga ada lengan timur Sulawesi. Lengan timur Sulawesi arahnya timur laut barat daya dan dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian timur berupa semenanjung Bualeno yang dipisahkan dengan bagian tengah oleh tanah genting antara Teluk Poh dan Teluk Bersama. Kemudian bagian tengah dibentuk oleh pegunungan Batui dengan pegunungan Batu Lumpu yang arahnya timur laut barat daya yang berangsur-angsur lenar dari 20 km di timur sampai 80 km di utara Bungku. Kemudian bagian baratnya merupakan pegunungan tinggi yang membujur antara garis ujung api sampai Teluk Kolo-Kolo bagian timur dan garis Lomoro sampai Teluk Tomini di bagian barat, dan lebarnya sekitar 70 sampai 100 km. Dikutip dari Sutarji 2006 101. Kemudian yang keempat, sentra Sulawesi. Geografi. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Bagian tenggara berbatasan dengan Sulawesi Tenggara dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Hidrologi Sulawesi Tengah juga memiliki beberapa sungai, di antaranya Sungai Lariang yang terkenal sebagai arena arung jeram, Sungai Gambasa dan Sungai Palu. Juga terdapat danau yang menjadi objek wisata terkenal, yaitu Danau Poso dan Danau Lindo. Sulawesi Tengah memiliki beberapa kawasan konservasi seperti Suaka Alam, Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung yang memiliki keunikan flora dan fauna yang sekaligus menjadi objek penelitian bagi para ilmuwan dan naturalis. Kemudian iklim. Garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara di Sulawesi Tengah membuat iklim daerah ini tropis, akan tetapi berbeda dengan Jawa dan Bali serta sebagian besar Pulau Sumatera. Musim hujan di Sulawesi Tengah antara bulan April dan September, sedangkan musim kemarau antara Oktober hingga Maret. Rata-rata curah hujan berkisar 800 sampai 3000 mm per tahun, yang termasuk curah hujan terendah di Indonesia. Temperatur berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius untuk daratan dan pantai dengan tingkat kelembaban antara 71 sampai 76 derajat. Di daerah pegunungan suhu dapat mencapai 16 sampai 22 derajat Celcius. Kemudian ada flora dan fauna. Sulawesi merupakan zona perbatasan unik di wilayah Asia Oseania, di mana flora dan faunanya berbeda jauh dengan flora dan fauna Asia yang terbentang di Asia dengan batas Kalimantan. Juga berbeda dengan flora dan fauna Oseania yang berada di Australia hingga Papua dan Pulau Timur. Garis maya yang membatasi zona ini disebut Wallace Line, sementara kekhasan flora dan faunanya disebut Wallacea.
Karena teori ini ditemukan oleh Wallace, seorang peneliti Inggris yang turut menemukan teori evolusi bersama Darwin. Sulawesi memiliki flora dan fauna tersendiri. Binatang khas pulau ini adalah anoa yang mirip kerbau, babi rusa yang berbulu sedikit dan memiliki taring pada mulutnya, tersiar monyet tongkena Sulawesi, kuskus marsupila Sulawesi yang berwarna-warni yang merupakan paritas binatang berkantung, serta burung maleo yang bertelur pada pasir yang panas. Hutan Sulawesi juga memiliki ciri tersendiri, didominasi oleh kayu agatis yang berbeda dengan Sunda besar yang didominasi oleh pinang-pinangan. Variasi flora dan fauna merupakan objek penelitian dan pengkajian ilmiah. Untuk melindungi flora dan fauna telah ditetapkan Taman Nasional dan Suaka Alam seperti Taman Nasional Lorindo, Cagar Alam Morowali, Cagar Alam Tanjung Api, dan terakhir adalah Suaka Marga Satwa di Bangkiriang. Demografi. Jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2010 adalah 2.831.283.000 jiwa dengan kepadatan 2.831.283 jiwa dengan kepadatan 46 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Puri Motong dengan jumlah penduduk 499.157 jiwa, sedangkan kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Palu sebanyak 362.202 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk adalah 1,95% per tahun. Sementara penduduk Sulawesi Tengah dan tinggal yang tinggal di daerah pemukiman dan pedalaman ialah sekitar 30%, daerah pesisir 60%, dan kawasan kepulauan ialah 10%. Pertanian merupakan sumber utama mata pencarian penduduk dengan padi sebagai tanaman utama. Kopi, kelapa, kakao, dan cengkeh merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini, dan hasil hutan berupa rotan. Beberapa macam kayu seperti agatis, eboni, dan meranti merupakan andalan Sulawesi Tengah. Kemudian ada lengan Tenggara Sulawesi. Batas antara lengan Tenggara dengan bagian tengah Sulawesi adalah berupa tanah genting antara Teluk Usu dengan Teluk Tomori yang lebarnya 100 km persegi. Sedangkan lengan Tenggara Sulawesi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian utara merupakan masipas periotit dari pegunungan Perbek yang di tengahnya terdapat 2 graben, yaitu Danau Matana dan Danau Tomini, yang letaknya berada antara Teluk Palapo. Kemudian bagian tengah berupa pegunungan Mokonga di sebelah barat dan sedimen periodik di sebelah timur yang dibatasi oleh pegunungan Tangasinua. Sedangkan antara kedua pegunungan tersebut terdapat basin yang dialiri Sungai Konehua. Kemudian bagian selatan merupakan suatu depresi yang membujur dari arah barat ke timur yang membentang antara Kendari dan Kolaka yang diisi dataran aluvial yang berwarna, sedangkan di bagian selatan berupa pegunungan dan bukit-bukit yang teratur dan menghubung barat ke timur. Kemudian ada lengan Sulawesi Selatan Sulawesi. Bagian Sulawesi Selatan merupakan daerah yang dibatasi oleh garis negara barat antara barat laut dari muara Sungai Karama sampai Palapo. Batas lengan utara dari Sungai Timur Laut, barat daya dari Palapo sampai Teluk Mandar. Fisiografi lengan selatan berupa pegunungan seperti pegunungan yang ada di antara Majene yang membujur utara sampai selatan. Antara pegunungan Kuarles dengan pegunungan Latimojong dipisahkan oleh lembah Sadang, dan di antara lembah Sadang dan Teluk Bone terdapat pegunungan Latimojong yang membujur dari utara ke selatan dengan ketinggian sekitar 3000 mdpl. Di bagian utara dan selatan ini dipisahkan oleh depresi dengan arah barat laut Tenggara yang terdapat danau-danau seperti Tempe, Sidenreng, Danau Buaya. Di daerah ini ada 2 jalur pegunungan yang bagian barat dengan ketinggian di atas 1000 mdpl dan bagian timur dengan ketinggian 800 mdpl yang dipisahkan oleh lembah Sungai Walania. Kedua jalur pegunungan tersebut di sebelah selatan pegunungan Bontorlini bersatu dengan hulu Sungai Walania yang mengalir ke utara, tertutup oleh vulkan besar Lampo Batang. Sedangkan di luar pantai Makassar terdapat dangkalan Supermonde dengan rangkaian karang, dan di luar pantai Watampone terdapat dangkalan dengan rangkaian karang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.